Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Handika Dwinata, NPM 224060 2019. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Izinkan saya di sini sedikit menjelaskan tentang ekosistem laut. Nah, apa sih ekosistem laut itu? Nah, ekosistem adalah hubungan balik antara manusia dan lingkungan, yang mana manusia adalah tempat bagian integral dari ekosistem tempat hidupnya. Salah satu jenis yang terbesar adalah ekosistem laut. Nah, untuk luas ekosistem sendiri luasnya sama dengan 2/3 permukaan bumi atau sekitar 71%. Untuk pembagian laut, ekosistem laut itu dibedakan menjadi dua. Ada yang berdasarkan intensitas cahaya matahari ke dalam laut dan ada yang berdasarkan kedalaman laut. Nah, berdasarkan intensitas cahaya matahari ke dalam lautan dapat dibagi menjadi 3, yaitu daerah fotik. Nah, apa itu daerah fotik? Yaitu daerah laut yang masih dapat ditembus cahaya matahari dan kedalaman maksimumnya itu sekitar 200 meter. Kalau daerah tualak, yaitu daerah remang-remang. Nah, itu daerah tersebut tuh tidak cocok dijadikan tempat fotosintesis. Nah, untuk kedalamannya sendiri itu sekitar 200 meter sampai 2000 meter. Nah, terus ada lagi daerah afotik. Daerah afotik itu apa? Yaitu daerah yang tidak tembus cahaya matahari atau gelap sepanjang masa, yang artinya tidak ada makhluk hidup. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, berdasarkan kedalaman air laut, ekosistem air laut itu dibedakan menjadi 4 daerah, yaitu daerah litoliar atau daerah pasang surut. Apa itu daerah litoliar? Yaitu daerah ini berbatasan langsung dengan daratan. Radiasi matahari, variasi temperatur, dan salinitas yang berpengaruh pada daerah litoral dibandingkan daerah laut lainnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke daerah neritik. Nah, daerah neritik ini adalah salah satu wilayah laut dangkal karena masih dapat ditembus oleh cahaya. Nah, biasanya nih kedalaman itu sekitar 200 meter. Terus kita lanjut lagi ke daerah batial. Apa tuh daerah batial? Nah, daerah batial itu memiliki kedalaman sekitar 200 atau 2000 meter. Nah, yang menjadi pembedanya adalah di daerah batial ini sudah tidak memiliki makhluk hidup. Ya, adanya hanya nekton. Nah, terus kita lanjut ke daerah abisal. Nah, daerah ini memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter dan gelap dan sama sekali tidak memiliki makhluk hidup. Sama sekali tidak memiliki makhluk hidup. Nah, terus kita lanjut ke perjanjian UNCLOS. Nah, apa sih itu perjanjian UNCLOS? Nah, arti UNCLOS sendiri dalam bahasa Indonesia yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang isinya membahas tentang hukum laut. Nah, UNCLOS juga disebut sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut. Nah, isi dari perjanjiannya itu ialah seperti ini ya, isi perjanjian UNCLOS tuh. Nah, 1. Setiap negara berhak menentukan batas negara teritorialnya maksimal 12 mil. Laut diukur dari garis pangkal yang dapat ditentukan sesuai konvensi. Terus isi selanjutnya, negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas internal waters, yang artinya negara itu berhak melarang kapal asing memiliki hak lintas. Nah, selanjutnya, zona tambahan atau yang disebut dengan continuous watering kalau nggak salah. Nah, dalam zona tambahan ini, negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan bea cukai, perpajakan, fiskal, imigrasi laut, dan kesehatan. Nah, isinya tuh itu aja. Nah, sekian dari hasil pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.